Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Putri Hana Nuralifa dengan NIM 33111201073 dari Farmasi Angkatan 2020 kelas B. Untuk selanjutnya, saya izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Putri Hana Nuralifa dengan NIM 33111201073 dari Farmasi Angkatan 2020 kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai metode analisis dari metoprolol. Untuk yang pertama, di sini ada monografi dari metoprolol. Untuk pustakanya saya mengambil dari Farmakopeia Indonesia edisi 6 halaman 1161. Untuk struktur dari metoprolol terlampir dan untuk BM-nya sendiri yaitu sebesar 684,81. Untuk pemeringannya di sini metoprolol yaitu serbuk hablur berwarna putih. Kemudian untuk kelarutan dari metoprolol yaitu metoprolol sangat mudah larut dalam air, kemudian mudah larut dalam metilen klorida, dalam kloroform, dan dalam etanol. Untuk metoprolol sendiri sukar larut dalam aseton dan juga tidak larut dalam eter. Untuk pH-nya sendiri yaitu dari metoprolol stabil dalam pH antara 6 dan 7. Untuk di sini saya ada analisis kualitatif. Di mana untuk analisis kualitatif di sini yaitu identifikasi dari metoprolol sendiri. Saya ambil dari Farmakopeia Indonesia edisi 6 halaman 1161. Untuk yang pertama itu menggunakan spektrofotometri inframerah. Untuk spektrofotometri inframerah di sini yaitu serapan inframerah zat yang didispersikan dalam minyak mineral P menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada metoprolol tartat BPFI. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Untuk waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti diperoleh pada penetapan kadar. Di sini untuk langkah-langkah menggunakan spektrofotometri inframerah, yang pertama itu melakukan baseline pada alat menggunakan KBR. Untuk yang kedua itu gerus metoprolol hingga halus, kemudian masukkan serbuk ke dalam holder, tekan dengan alat agar menjadi padat, kemudian masukkan holder ke dalam alat. Kemudian yang selanjutnya tekan tombol sampel, lalu pilih pick cable. Kemudian yang selanjutnya itu keluarkan metoprolol dari alat menggunakan jarum untuk mengeluarkannya dari holder, membersihkan sisanya dari holder. Kemudian yang selanjutnya itu bandingkan hasil kromatogram dengan baku pembanding dari metoprolol. Di sini ada analisis kuantitatif juga, di mana untuk analisis kuantitatif di sini yaitu analisis kadar metoprolol dengan KCKT. Untuk fase geraknya di sini yaitu KH2 PO4 25 milimol per liter dengan pH 3 yang disesuaikan dengan asam ortofosfat, asetonitril, dan metanol. Untuk perbandingannya yaitu 70:15:15, mana untuk volume per volume dengan laju alir 1 mili per menit. Untuk fase diamnya di sini menggunakan kolom C18. Untuk detektornya sendiri menggunakan UV panjang gelombang 234 nanometer. Untuk pembuatan fase gerak, yang pertama membuat larutan atau campuran asetonitril pedapar yaitu perbandingan 400:600, kemudian disaring dan diudarakan. Jika perlu lakukan penyesuaian menurut kesesuaian sistem seperti tertera pada kromatografi. Kemudian pembuatan larutan baku di mana timbang seksama sejumlah metoprolol tartat BPFI, larutkan dan encerkan dengan fase gerak hingga kadar lebih kurang 1 mg per mililiter. Kemudian
larutan uji pembuatannya yaitu dengan ditimbang seksama sejumlah zat, kemudian dilarutkan dan diecerkan dengan fase gerak hingga kadar lebih kurang 1 mg per mililiter. Kemudian untuk prosedur dari KCKT yang pertama itu suntikan secara terpisah sejumlah volume sama, lebih kurang 10 mikroliter, kemudian larutan baku dan larutan uji dimasukkan ke dalam kromatogram, rekam kromatogram dan ukur respon puncak utama, kemudian hitung presentasi metoprolol tatat dalam zat dengan rumus RU per RS dikali CS per CU dikali 100. Nah, untuk RU dan RS di sini berturut-turut adalah respon puncak larutan uji dan larutan baku. Untuk CS adalah kadar metoprolol-tatat BPFI dalam miligram per mililiter, dan untuk larutan baku dan juga untuk CU adalah kadar metoprolol-tatat dalam miligram per mililiter larutan uji berdasarkan bobot yang ditimbang. Nah, untuk daftar pustakanya di sini saya mengambil dua. Yang pertama itu dari Farmakopeia Indonesia edisi 6. eh, dan untuk penunjangnya itu dengan jurnal yang terlampir. Sekian pemaparan dari metode analisis metoprolol menggunakan KCKT. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.